Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang kepahlawanan dari pahlawan nasional dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Ada 3 ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional. Anak-anak pasti sudah tahu ya, siapa saja, bagaimana sikap kepahlawanan yang ada di Indonesia. Nah, kita belajar bersama-sama. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, anak-anak harus tahu ya, pahlawan-pahlawan di Indonesia yang berjuang ya merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena Indonesia kita bisa merdeka sampai sekarang itu berkat kepahlawanan ya, berkat pahlawan kita, pahlawan nasional. Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Sikap yang sangat penting ya, bahkan di zaman sekarang pun sikap kepahlawanan yang baik itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perlu kita teladani ya. Nah, hayo anak-anak, siapa yang suka membaca? Suka ya? Mari kita baca teks pahlawan Indonesia. Ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama, pahlawan adalah seseorang yang bertugas untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Kemudian, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena berkat pahlawan-pahlawan kita yang membanggakan ya, yang rela berkorban baik itu hartanya, jiwanya, dan raganya sehingga bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Sehingga kita bisa menikmati ya, bisa menikmati pendidikan, mengemukakan pendapat juga mudah, menentukan cita-cita ya. Kita bebas untuk menikmati kebebasan saat ini. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, sikap apa yang mereka miliki, bagaimana strategi mereka dalam berjuang, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, sikap apa saja?
Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ya. Itu ada gambar yang pertama ini Cut Nyak dari Aceh. Ini ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Kemudian ini ada Patimura dari Maluku. Ini dari mana nih? Ini dari sisi Mangaraja ya, Sumatera Utara. Kemudian ini ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Nah, bukan hanya ini ya, ini adalah contohnya. Masih banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk kita. Ini juga ditunjukkan gambar petanya supaya anak-anak tahu. Oh, pahlawan Pangeran Antasari itu dari Banjarmasin ya, dari sini ini petanya. Nah, setelah kalian mengamati gambar, jawablah pertanyaan berikut ya. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Ada berapa pertanyaan anak-anak? Ada 2 ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan Indonesia? Nah, ini Bu Guru bantu menjawab ya. Sikap kepahlawan yang dimiliki para pahlawan Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Intinya mereka itu tidak mudah menyerah, selalu membela rakyatnya, pemberani ya, berani melawan penjajah ya, padahal penjajahnya sudah maju. Cinta kepada negara Indonesia ya, dan yang terpenting itu pahlawan itu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Wah, sangat hebat ya pahlawan-pahlawan nasional kita. Nah, kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Ayo dijawab. Nah, ini Bu Guru bantu menjawab ya. Jadi Bu Guru itu ingin tahu ya, ingin lebih tahu mengenai perjuangan para pahlawan nasional di setiap daerah untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Loh, bagaimana kok bisa mengusir penjajah dari Indonesia? Nah, kita harus ingin lebih tahu ya, biar wawasan kita tambah banyak. Nah, untuk mempelajari itu mari kita belajar sikap kepahlawanan Patimura ya. Tadi Patimura dari mana? Nah, ini ya, Patimura dari Maluku. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka bisa disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah kembali sejarah pahlawan Kapitan Patimura berikut ini ya. Nah, supaya kita tahu kenapa kok bisa disebut pahlawan nasional, ayo kita baca teks Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat dihasilkan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duste di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan ya. Wah, perjuangan Patimura sangat besar sekali ya untuk bangsa Indonesia. Ya, karena apa? Karena dia itu tidak ingin rakyat Indonesia dijajah terus oleh Belanda. Rakyat Indonesia harus membayar ya, harus menjual murah hasil pertaniannya.
Makanya Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda. Nah, setelah kalian tadi membaca teks Kapitan Patimura, kerjakan soal di bawah. Nah, ini Bu Guru bantu menjawabkan ya. Tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Apa saja? Nah, dari teks tersebut contohnya 1. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku sehingga rakyat sengsara. Tadi ya, ini yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya ya, bahwa Patimura itu memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku ya. Nah, Patimura juga memiliki jiwa nasional yang tinggi, berusaha membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Kemudian, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi penjajah dari Belanda ya. Tapi kita harus memiliki sikap-sikap kepahlawanan untuk diterapkan ya, untuk kita terapkan di masyarakat sekitar. Kenapa Bu Guru? Nah, karena apa? Karena sikap-sikap kepahlawan itu membuat kita erat ya, membuat kita cinta terhadap negara, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Nah, contohnya sikap-sikap kepahlawan apa saja yang harus dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, ini contohnya. Menolong tetangga atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan ya. Yang sedang mungkin terkena kebakaran, terkena musibah apa ya, apalagi sekarang zamannya pandemi Covid ya. Kita harus menolong tetangga tersebut. Kemudian memimpin anggota masyarakat dengan adil. Apabila kita jadi pemimpin, kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh korupsi ya, harus bersikap dengan adil ya, membuat yang kita pimpin itu tentram, damai, sejahtera. Nah, yang ketiga, saling rukun menjaga satu sama lain, baik itu menjaga keluarga kita, tetangga kita ya, keluarga besar kita, terutama negara Indonesia. Nah, sudah tahu ya sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian kita belajar apa lagi ya? Ada yang tahu? Iya, jadi tadi kan Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh Belanda ya. Selain Patimura ada juga loh pahlawan nasional Indonesia ya. Siapa itu? Iya, namanya Bung Tomo. Wah, pasti anak-anak sudah kenal dong sama Bung Tomo. Mari kita baca lagi ya teks berikut supaya pengetahuan kita terhadap pahlawan nasional itu bertambah. Nah, ini ada gambar apa? Ayo dilihat. Wah, bagus ya, itu ada gambar mobil. Mobil Bung Tomo. Merek mobil Opel Kapitan. Tahun pembuatan 1956. Nomor mesin K25L55-23585K, buatan Jerman. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenal jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, jadi ada beberapa barang pahlawan itu yang dimuseumkan ya, untuk mengenang jasa pahlawan ya yang sudah tiada. Ini ya contohnya ya. Wah, bagus sekali ya mobilnya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki kaca spion yang berada di dalam mobil. Loh, kok bisa ya? Padahal mobil sekarang kaca spionnya 2. Salah satu bagian mobil yang berbeda itu adalah kaca spion ya. Yang penting kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya.
Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, ini contohnya ya. Bagian lain dari mobil itu adalah lampu. Pada lampu itu kan ada permukaan cekung ya, yang menyerupai cermin cekung. Jadi cermin cekung ini itu berfungsi memfokuskan cahaya sampai jarak jauh ya. Biar kalau kita naik mobil itu kita bisa melihat ya, kita bisa melihat sekitar. Nah, ayo anak-anak, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan tentang cermin ya. Nah, anak-anak bisa menyiapkan peralatan berikut. 1. Cermin cembung ya. Itu bagian cembung, sendok atau spion. Nah, kan sendok itu ada bagian yang cembung, ada bagian cekung ya, itu bisa dipakai. Kemudian bagian cekung ya, cermin cekung, bagian cekungan sendok ya, sendok yang cekung. Yang ketiga cermin datar. Wah, ini pasti sudah punya ya, yang setiap hari kita pakai untuk mengaca. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, coba dilihat bayangannya ya. Nah, nanti akan ketemu jawaban yang seperti ini ya. Tadi ada 3 cermin ya, cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Kalau cermin cembung itu bayangannya tegak dan diperkecil ya. Misalnya spion mobil itu pakai cembung ya, sehingga bayangannya bisa tegak dan diperkecil. Jadi bayangannya itu yang awalnya tubuhnya itu besar, di bayangan terlihat kecil. Cermin cekung ya, bayangannya itu terbalik dan diperbesar. Kemudian cermin datar, tegak dan sama besar ya. Kalau kita lagi mengaca kan tegak dan sama besar. Nah, sudah ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bu Guru akan membantu kalian untuk meresum apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita belajar apa? Yang pertama tadi kita belajar sikap kepahlawanan nasional ya. Sikap-sikap kepahlawanan nasional. Mengapa kok bisa dijuluki pahlawan nasional? Nah, kita tadi belajar itu. Yang kedua kita tadi belajar Kapitan Patimura ya, perjuangan Kapitan Patimura melawan Belanda ya, sehingga rakyat bisa makmur ya sekarang. Yang ketiga tadi kita belajar apa? Kita belajar setelah kita melihat mobilnya Bung Tomo, kita belajar sifat-sifat cahaya ya. Ada 3 cermin tadi, cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Wah, anak-anak pintar sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Guru meminta maaf ya kalau ada materi yang sedikit atau materi yang kurang jelas dan ada perkataan yang Bu Guru yang kurang baik ya. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan dan semangat terus ya belajarnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.